Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini ditetapkan dari 2 Korintus 11 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesaksian kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian yang sejati kepada Kristus butuh komitmen kepada Kristus dan kebenarannya. Kita sebagai umat tebusan Allah, kita telah dipersatukan dengan Kristus oleh kematian dan kebangkitannya. Kita sama-sama mati dengan Kristus dan sama-sama hidup dengan Kristus. Sesungguhnya tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Namun dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, akan banyak hal yang dapat memperdaya kita untuk tidak setia kepada Kristus, sebagaimana yang dihadapi oleh jemaat Korintus saat itu. Jemaat Korintus diperhadapkan dengan pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan pengajaran yang palsu tentang Kristus yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka Paulus takut, khawatir kalau jemaat Korintus menyimpang dari kesetiaan sejati kepada Kristus. Dalam hal ini Paulus mengacu pada kisah Hawa yang diperdaya oleh iblis untuk menentang Allah dan kebenarannya, sebagaimana dinyatakan di Kejadian 3. Iblis itu sangat licik memperdaya manusia dengan tidak membantah firman Tuhan secara langsung, tetapi memutarbalikkan firman Tuhan. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa pemberontakan kepada Allah. Demikian pengajar palsu itu memutarbalikkan firman Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan yang dibalut dengan kebohongan yang menyesatkan jemaat. Penyesatan tidak selalu frontal, saudara. Iblis bekerja lewat pengaburan dan kompromi, bukan hanya lewat penyangkalan terang-terangan. Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan, sebagaimana Injil dapat mengubah pikiran kita. Bagaimana dikatakan di Roma 12 ayat 2, demikian juga penyesatan dimulai dari penyesatan pikiran. Penyesatan sering dimulai dari pemikiran yang salah tentang Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita hati-hati dan senantiasa waspada terhadap pengajar-pengajar palsu yang licik dan menyesatkan itu. Dengan kita tetap teguh menjaga hati kita, tetap setia kepada Tuhan dan kebenarannya. Saudara-saudara, dari manakah kita mengetahui suatu pengajaran itu palsu? Kita mengetahui suatu pengajaran itu palsu dengan kita senantiasa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan dan kebenarannya, dengan mau dengar-dengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya dengan setia. Maka kita tidak akan dapat disesatkan oleh pengajaran yang palsu itu. Pada akhirnya, selagi kita masih di dunia ini, akan selalu ada pengajar palsu kita hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetaplah kita hati-hati dan waspada terhadap pengajar-pengajar palsu, dan tetaplah kita menjaga hati tertuju kepada Tuhan dan pengajarannya. Amin. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan dan mengajar kami untuk tetap menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan dan kebenaran-Mu. Ajar dan kuatkanlah kami untuk tetap setia kepadamu dan kebenaran-Mu. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.